Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri 2 Ngancar. Hari ini merupakan awal pembelajaran kita di semester kedua. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, selalu sehat, dan kita semua pun juga sama, Bapak juga mudah-mudahan selalu sehat sehingga kita bisa belajar. Meskipun dengan kondisi pandemi seperti ini, kalian sendiri harus belajar dari rumah, tetapi mudah-mudahan tetap harus semangat sampai kita berjumpa di pembelajaran tatap muka, belajar di sekolah, dan pandemi ini semoga segera berakhir. Sebelumnya, di semester 1 kalian diajar sama Bu Sidarsih, tapi untuk semester ini yang mengajar matematika di kelas 8, khususnya kelas 8D, 8E, dan 8F adalah Bapak sendiri, yaitu dengan Bapak Alvin Zulkarnain, biasa dipanggil Pak Alvin. Bapak asli Probolinggo, ya tepatnya di Kraksan, Kecamatan Kraksan. Kalau di Kediri alamatnya di Dusun Dadapan, Desa Tawang, Kabupaten Kediri. Bapak di sini mengajar kelas 8 dan kelas 9. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kalian diberikan kemudahan, kesuksesan, kesehatan semuanya. Berdoa dimulai. Untuk di semester 2 ini kita akan mempelajari teorema Pitagoras, bangun ruang sisi datar, kubus, balok, prisma, dan limas. Yang ketiga statistika, dan yang keempat adalah peluang. Bapak harapkan kalian bisa mengikuti semua pembelajaran kita mulai awal sampai nanti di akhir semester 2. Dan Bapak harap kalian juga mengerjakan setiap tugas yang Bapak berikan nantinya. Untuk pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teorema Pitagoras, ya. Apa sih teorema Pitagoras itu? Awalnya teorema Pitagoras ini ditemukan oleh seorang ilmuwan Yunani yang bernama Pitagoras. Makanya diberi nama teorema Pitagoras, yang mana teorema ini digunakan pada segitiga siku-siku. Apa itu segitiga siku-siku? Yaitu segitiga yang salah satu sudutnya adalah siku-siku atau besarnya 90 derajat. Biasanya ada tanda seperti ini ya. Ada tanda kotak pada salah satu sudutnya. Ini namanya segitiga siku-siku dengan panjang A dari panjang sini ke sini, kemudian B dan C. Teorema Pitagorasnya ini ya. Jadi kita bisa menentukan salah satu panjang sisinya dengan cara ini. C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Ya. Ini teorema Pitagoras. Sebelum pelajari teorema Pitagoras, Bapak jelaskan dulu unsur-unsur pada segitiga siku-siku. Ada namanya sisi miring ya, AC. Panjang AC ini namanya sisi miring atau hipotenusa, nama lainnya. Kemudian ada panjang AB dan BC yang merupakan sisi siku-siku. Kenapa kok disebut sisi siku-siku? Karena dari dua sisi ini terbentuk suatu sudut siku-siku 90 derajat di B sini, di sudut B-nya. Dan ini ya, ini namanya sudut siku-siku di B-nya. Baik, berikutnya. Ya, ini kita akan membuktikan teorema Pitagoras yang tadi di awal Bapak sampaikan. Ya, teorema Pitagoras ini nanti berguna bagi kalian untuk menemukan
panjang salah satu sisi yang belum diketahui daripada suatu segitiga siku-siku ya. Di sini Bapak punya segitiga siku-siku panjang AB ya, ini panjang maaf bukan panjang, ini panjangnya B. Kemudian sisi sini panjangnya A dan sisi miringnya ini panjangnya C. Coba perhatikan pada persegi yang Bapak buat, persegi warna merah. Jika panjang sisinya A, maka luasnya adalah A pangkat 2. Kenapa? Karena luas persegi, rumusnya sisi kali sisi. Jadi sini A, yang sebelah sini A, maka luasnya A pangkat 2. Kemudian yang berikutnya, persegi biru, yang panjang sisinya B, maka luasnya B pangkat 2. Di sini ada persegi lainnya, yaitu C, sisinya, panjang sisinya C. Coba kalian perhatikan di sini. Ya. Ya. Pada persegi yang ini, yang besar ini, ternyata merupakan penjumlahan dari luas persegi yang warna merah dan juga yang warna biru. Jadi bisa dituliskan luas persegi yang kanan ini adalah jumlah dari luas persegi merah dan persegi biru, atau L1, L1-nya itu yang merah tambah L2. Sehingga diperoleh luas yang ketiga ini, persegi yang ketiga, A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Karena luas satunya tadi adalah A pangkat 2, luas 2-nya adalah B pangkat 2. Sehingga luas ketiganya A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Dan kalian ingat, pada persegi ini kan panjang sisinya C. Ya. Maka ini kan kalau luasnya berarti C pangkat 2, kan begitu. Apa kesimpulannya? Ini, karena luas ketiga A pangkat 2 tambah B pangkat 2 atau C pangkat 2, maka ini kesimpulannya ini C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Nah inilah kita bisa buktikan bahwasanya teorema Pitagoras itu benar berlaku pada segitiga siku-siku. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi lainnya. Ya. Kesimpulannya ini, jadi pada segitiga siku-siku misalkan diketahui ini panjangnya A, yang sini panjangnya B, kemudian sisi miringnya panjangnya C, maka bisa berlaku rumus Pitagorasnya ini. Jadi C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Atau bisa dituliskan C sama dengan, kita hilangkan pangkat kuadratnya atau pangkat 2-nya, jadinya C sama dengan akar A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Atau rumus ini bisa kita turunkan, misalkan kita mau mencari sisi A, bisa caranya seperti ini. Tinggal kita kurangkan C pangkat 2 dengan B pangkat 2-nya. Kalau kita mau mencari sisi B-nya, seperti ini. Sama ya. Tinggal kita turunkan saja rumus di atasnya. Ini poin yang paling penting dan utama harus kalian pahami dengan baik. Ya. Kalau ini cuma turunan dari rumus yang di atasnya. Jadi ini yang perlu kalian ingat ya. Bahwasanya kuadrat sisi miring sama dengan kuadrat penjumlahan kedua sisinya yang lainnya. Itu aja. Ini contoh soalnya, misalkan Pak Alvin ingin membuat wahana flying fox seperti skema segitiga siku-siku yang terlihat di bawah ini. Ya ini ya. Ini bibir pantainya, daratan, ini adalah pantai, dan ini menaranya. Bisa terlihat tinggi menaranya 30. Kemudian jarak dari menara ke dataran seberang adalah 40 meter.
Berapa panjang tali yang diperlukan Pak Alvin untuk dipasang dari atas menara menyusuri perairan ke dataran seberang? Ya. Jadi kan mau buat flying fox, jadi tali yang dibutuhkan dari sini sampai ke dasar daratan sini berapa begitu. Daratan sini panjangnya berapa tali yang dibutuhkan. Kalau kalian perhatikan, ini kan bentuknya segitiga. Segitiga siku-siku ya. Siku-sikunya di sini. Nah, misalkan ini sisi A, panjang A, kemudian yang ini panjang B, dan panjang talinya itu C. Ya. Sama saja kita mencari sisi miring kan. Kita mencari panjang tali di sini, sama saja kita mencari sisi miring dari segitiga ini. Bisa kita pakai rumus Pitagoras yang tadi. C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Dimasukkan angkanya. A-nya 30 ya. B-nya 40. 30 pangkat 2, 900 ya. 30 kali 30, bukan 30 kali 2. Tetapi 30 dikali 2, 30 sebanyak 2 kali. Kemudian 40 kali 40, 1600. Dijumlahkan hasilnya 2500. Kemudian kita bisa temukan C-nya, tinggal diakarkan saja 2500-nya. Berapa akar 2500? 50 meter. Atau 50 kali 50 sama dengan 2500. Sehingga C-nya 50 meter. Ini. Jadi panjang yang dibutuhkan oleh Pak Alvin, panjang tali yang dimaksud di sini ya, adalah 50 meter. Ya, sehingga pas ya, tidak kelebihan, tidak kekurangan. Seperti itu. Contoh yang lain. Hitung keliling sebuah segitiga siku-siku jika diketahui salah satu sisi siku-sikunya 6 cm dan sisi miring. Ya. Kalau saya gambarkan ini segitiganya ya. Ini salah satu sisi siku-sikunya panjangnya 6 cm, kemudian sisi miringnya adalah 10 cm. Di sini pertanyaannya adalah menghitung keliling. Kalau menghitung keliling sebuah segitiga berarti kita harus tahu besar semua sisinya, panjangnya berapa begitu. Kalau sini AB panjangnya 6 cm. AC panjangnya 10 cm. Berarti yang belum ditemukan adalah BC. Ini kita cari dulu, ya. Pakai apa? Pakai Pitagoras, ya. Nah, ini. Panjang BC pangkat 2 sama dengan AC pangkat 2 dikurangi AB pangkat 2. Ini bukan mencari sisi miring ya, tapi mencari sisi siku-siku. Yang sebelumnya sudah Bapak jelaskan teorema Pitagorasnya. Tinggal kita masukkan angkanya. AC-nya 10 ya, 10 pangkat 2, AB-nya 6, berarti 6 pangkat 2. 10 pangkat 2, 100, 10 kali 10. 6 pangkat 2, 36. Dikurangkan hasilnya 64, sehingga BC-nya adalah akar 64. Hasilnya adalah 8 cm. Ya, berarti BC-nya 8 panjangnya, 8 cm. Ini belum menjawab pertanyaan ya, karena pertanyaannya keliling. Tinggal kita jumlahkan saja. Keliling itu rumusnya AB tambah BC tambah AC. Atau kita jumlahkan semua sisi-sisinya ya. Berarti 6 tambah 8 tambah 10 sama dengan 24 cm. Baik, ini anak-anak untuk pertemuan hari ini tentang teorema Pitagoras dan juga pengaplikasiannya. Bapak sudah menjelaskan 2 contoh. Tadi kita sudah membuktikan kebenaran teorema Pitagoras. Ya, selebihnya silakan kalian mencari referensi yang lain ya. Biar kalian lebih mendalami materi tentang teorema Pitagoras, silakan kalian buka referensi lainnya untuk menambah wawasan kalian. Baik, silakan kalian catat di buku kalian masing-masing materi yang sudah Bapak sampaikan dari awal. Silakan kalian catat, kalian rangkum di buku tulis kalian masing-masing. Hari Sabtu depan kita berjumpa kembali, saya kasih tugas yang berkaitan dengan teorema
Pitagoras. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Mohon maaf anak-anak semuanya. Terima kasih perhatiannya. Tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.